Terima kasih Tuhan. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Haleluya, Kau kami cinta. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Haleluya. 「
kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta, oh, kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh Tuhan sekali lagi mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak bersama-sama Tuhan secara fisik Tuhan, tapi kami percaya Bapa, urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Amin, Kami punya amin. Allah yang hebat Tuhan. Yes, Dan kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat mencintai Engkau Bapa. Yes. Saudara, kami akan memulai Tuhan kebaktian kami pada sore hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai Tuhan setiap kami dari awal hingga akhirnya. Kami siap Tuhan untuk bersuka cita bersama Engkau Tuhan. Yes, Hanya di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat sore setiap saudara-saudara semua yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini. Saya yakin dan percaya kalau kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Setiap kita mau merasakan kehadiran Tuhan sore hari ini dengan sukacita, kita mau datang di hadirat Tuhan, kita penuhi tahtanya dengan ucapan syukur, dengan sukacita, haleluya, haleluya. Kami bersyukur karena punya Allah seperti Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, oh, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan, haleluya. Mari katakan, dalam rembulan dan cahaya mentari,
indah berseri. Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kagum akan kebaikan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan diam, diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal-Mu. Bahagia ku mengenal-Mu. Bahagia ku mengenal-Mu. Haleluya. Kami sungguh bahagia Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Setiap perbuatan-Mu, setiap kesetiaan-Mu dalam hidup kami tidak ada pernah terukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Lebih intim lagi Tuhan. Kami rindu untuk merasakan kehadiran-Mu sore hari ini Tuhan. Kau mau buka hati kami Tuhan. Kau mau menikmati setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Biar pujian ini kami nyanyikan Tuhan, bukan hanya dari mulut lidah kami Tuhan, tapi dari hati kami yang terdalam. Dengan penuh rindu Tuhan kami mau katakan Tuhan. Oh, rindu selalu bersama-Mu,
tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami rindu, rindu selalu bersama-Mu. Kami rindu Tuhan, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat. Kami tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Kami mau Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nikmati hadirat Tuhan, penuhi hadiratnya dengan ucapan syukur, karena Dia baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau setia Tuhan, sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan dan jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari setiap kita semua yang di rumah percaya, kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan iman. Sama-sama katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku sekali katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera.
dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Sekali lagi katakan, oh dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Oh dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya kami rasakan ketenangan, ada damai sejahtera. Kami tak perlu khawatir, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah gembala kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami dapat merasakan Engkau Allah kami yang begitu baik buat kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan gembala kami yang baik. Tuhan, ajarkan pada kami untuk selalu seturut dengan jalan-Mu. Untuk selalu mencari wajah-Mu. Untuk tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bersama-Mu kami dapat melewati semuanya Tuhan. Segala perkara kami akan tanggung di dalam Engkau Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi hanya karena Engkau yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu yang indah. Yang sudah Engkau berikan buat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan untuk duduk diam. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami mau buka hati kami. Supaya Tuhan setiap benih-benih firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Sehingga kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir. Tapi kami Tuhan dapat Tuhan menjalankan setiap firman, kebenaran firman-Mu yang Engkau kehendaki kami berbuat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore saudara, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, meskipun sore ini kita tidak berjumpa secara langsung tetapi kita sedang beribadat. Saya yakin semua saudara sudah merasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan, kita akan kembali mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dari firman Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah Through the valley of the shadow of death. Melalui lembah bayang-bayang maut. Saudara, kalau kita mendengar tema ini rasanya mengerikan saudara ya. Judulnya itu mengerikan. Melalui lembah bayang-bayang maut. Saudara mungkin pernah mengalami suatu masa di mana saudara seperti masuk di dalam lembah bayang-bayang maut. Mungkin ketika saudara menghadapi sakit, mungkin ketika saudara menghadapi suatu masalah yang betul-betul mengerikan saudara ya. Tetapi malam ini, sore ini kita akan belajar di balik tema
yang kelihatannya mengerikan ini kita bisa melihat Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Saudara, berapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian di YouTube, saudara ya. Ada seorang di luar negeri yang terkena COVID-19. Dan pada saat itu dia betul-betul putus asa, saudara ya. Putus asanya bukan cuma karena penyakitnya yang menyiksa gitu saudara ya. Seringkali orang yang kena COVID-19 itu nafasnya berat, sulit bernafas gitu saudara ya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga karena selama dia sakit, dia harus diisolasi saudara. Tidak ada teman yang bisa menemani, tidak ada keluarga yang bisa menemani. Tidak ada hamba Tuhan yang bisa menguatkan, yang bisa mendoakan. Dia harus sendirian di kamarnya. Dan itu betul-betul menyiksa, saudara. Betul-betul menjadi suatu masa di mana dia menghadapi ketakutan. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Aku tidak tahu apa aku bisa melalui malam ini. Apakah aku besok akan seperti beberapa orang yang kena COVID-19, yang meninggal. Apakah aku bisa bangun pagi? Dia enggak tahu, saudara. Ya, itu adalah masa-masa di mana ia mengalami apa yang dikatakan di sini, melalui lembah bayang-bayang maut. Saudara, malam ini kita akan lihat, saudara, suatu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Yang akan saya ambil dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Pasal yang enggak terlalu panjang, tetapi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat judulnya itu tadi mengerikan. Tetapi kalau saudara melihat dari mana kalimat itu diambil, saudara akan melihat sekumpulan perkataan, sekumpulan firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan kita di saat-saat seperti ini. Saudara, mari kita baca di dalam Mazmur 23, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya bacakan, saudara ya. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ayat-ayat yang begitu indah, ya. Meskipun tadi kita melihat judulnya begitu mengerikan, ternyata kalimat ini dikelilingi oleh ayat-ayat yang begitu indah, saudara. Tetapi kalau kita mau belajar, saudara, di dalam Mazmur 23 ini, pokok utama dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, ya, saudara, kalau kita dulu belajar di sekolah bahasa Indonesia, saudara ya, disuruh mencari pokok utama dari sebuah paragraf gitu, saudara ya. Kita akan melihat bahwa Mazmur 23 ini pokok utamanya adalah di dalam ayat yang pertama saja, saudara. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang lainnya, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-6, itu hanya menjelaskan bagaimana Tuhan adalah gembalaku sehingga aku tak akan kekurangan. Saudara, ini adalah sesuatu yang indah. Kalau kita melihat, kita digembalakan bukan oleh seorang yang hebat, bukan oleh seorang yang pandai, bukan oleh seorang presiden, orang yang berkuasa, orang yang kaya. Tetapi di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Tuhan mengatakan bahwa Yesus sendirilah, itulah gembala yang baik. Dia bukan cuma bilang,
dia gembala yang baik, saudara. Tetapi dia adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, dan ini bukan omong kosong, ini sudah terbukti, sudah dilakukan oleh Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Saudara, kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, analogi seperti ini sebenarnya tidak umum, saudara ya. Pertama kali dicetuskan itu adalah oleh Daud. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam kitab-kitab sebelumnya, tidak ada saudara analogi Tuhan membimbing kita seperti seorang gembala. Kita adalah dombanya. Enggak ada, saudara. Kita adalah umatnya dengan Allah kita. Tetapi Daud mencetuskan sebuah analogi yang tidak lazim waktu itu. Tuhan adalah gembalaku. Dari mana, saudara? Daud mendapatkan pikiran hikmat ini, saudara. Dari kehidupannya sehari-hari. Dia mengalami, saudara. Dia melihat pada saat dia menggembalakan dombanya. Dia mengasihi dombanya. Dia menjaga dombanya. Dia bertanggung jawab. Saudara, Daud itu luar biasa, saudara. Dia sudah dipakai oleh Saul sebagai pegawai kesayangan, saudara. Daud itu disuruh untuk hadir di istananya Saul untuk bermain kecapi, untuk membuat Saul tenang, dan Saul betul-betul mengasihi Daud. Ya. Dan itu tidak mengubah tanggung jawab Daud atas domba-dombanya. Setiap sore dia pulang untuk kemudian dia tetap menggembalakan domba-dombanya. Memikirkan, memberi makan domba-dombanya. Dan lagi apa yang diceritakan oleh Daud tentang dirinya pada saat dia menjadi gembala domba. Daud adalah seorang gembala yang rela mati. Saudara bayangkan ketika ada satu ekor beruang atau singa yang menggigit dombanya, yang dilakukan Daud bukan lari, saudara. Dia akan mengejar, dia akan menghajar beruang itu, saudara, untuk melepaskan domba itu dari beruang itu, dari singa itu, saudara. Saudara, ini sesuatu yang dialami Daud di dalam hidupnya. Dan dia pada waktu dia melihat hidupnya sendiri, dia melihat, oh Tuhan itu kok berlaku seperti pada waktu aku menggembalakan dombaku ya. Tuhan itu begitu mengasihi aku ya. Tuhan itu membimbing aku ya. Dan itulah yang membuat dia melihat Tuhan sebagai seorang gembala yang baik. Saudara, hal ini tidak berhenti cuma pada Daud. Kita semua, kita juga bisa mengerti bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kita harus bisa juga melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan dengan seluruh kasih-Nya ingin menggembalakan kita, membimbing kita, memimpin kita, bukankah kita juga punya tanggung jawab, saudara? Untuk menggembalakan orang-orang di sekeliling kita. Di saat-saat seperti ini, saudara, ada dua macam orang yang bisa muncul, saudara. Ada orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Ada orang-orang yang sebaliknya, saudara, santai, PSBB, work from home, di rumah, semua jadi lebih santai, segala keduniawian masuk. Saudara, apakah kita tidak mau menjadi seorang gembala bagi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang dibebankan atas kita? Apakah kita tidak mau menelepon mereka, mungkin kita WA mereka, kita menanyakan, bagaimana keadaanmu, bagaimana rohanimu, apakah engkau sudah berdoa hari ini, baca Alkitab? Kita mau menggembalakan mereka, saudara. Jangan lupa, saudara, kalau kita ada di dalam dunia ini, Tuhan punya rencana. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menggembalakan domba-domba Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita melihat, saudara, kalau tadi dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Yang selanjutnya dikatakan, takkan kekurangan aku. Saudara, ini bisa menjadi sebuah tanda, saudara ya. Menjadi sebuah tanda yang bisa kita pakai untuk melihat apakah diri kita sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, saudara. Yaitu ketika kita
tidak lagi kekurangan yang lain. Dalam King James Version dikatakan I shall not want. Tidak menginginkan yang lainnya. Kalau hati kita masih membutuhkan kesukaan dunia, kita membutuhkan hal-hal yang lain, kita membutuhkan ini itu yang disediakan dunia supaya kita bisa puas, supaya kita bisa cukup, supaya kita bisa tidak kekurangan. Mungkin kita belum menjadikan Tuhan sepenuhnya gembala kita, saudara. Mungkin kita belum betul-betul menjadi domba yang mengikuti gembala kita, saudara. Mari kita renungkan apa yang ada di dalam hati kita. Karena di dalam Yohanes 4 ayat 14 dikatakan bahwa air yang diberikan oleh Tuhan itu akan membuat kita tidak akan pernah haus. Kita akan merasa cukup, kita akan merasa tidak akan pernah kekurangan lagi, saudara. Kita tidak akan kekurangan seperti domba yang digembalakan oleh Tuhan. Saudara, kita melihat, kita mau mengkoreksi hati kita, saudara. Kalau kita belum memiliki hal ini di dalam hidup kita, kita masih kepingin yang lainnya. Kita masih membutuhkan yang lainnya untuk memuaskan diri kita. Mungkin kita belum menjadi domba yang baik, saudara. Nah, itu adalah pokok utama dari pasal 23 ini, saudara. Mazmur 23. Lalu kita lihat bagaimana Tuhan membuat kita tidak kekurangan lagi. Dijelaskan di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang keenam, saudara. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Banyak orang yang menafsirkan bahwa ini bagaimana Tuhan itu mencukupi kehidupan kita, saudara. Membuat kita berkelimpahan. Kalau saudara lihat di situ ada padang yang berumput hijau. Ya, cerita tentang makanan dari domba itu, saudara. Kalau kita digembalakan Tuhan, kita tidak akan kelaparan, tapi kelimpahan. Lihat kanan, lihat kiri, depan, belakang, semua rumput hijau. Makanan berkelimpahan. Kita jadi orang yang kaya, kita jadi orang yang sukses, jadi orang yang hebat, tidak berkekurangan. Bukan tentang ini, saudara. Poin utama di dalam ayat yang kedua ini adalah di dalam kalimat yang pertama. Bukan tentang padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, He make me to lie down in green pastures. Dia membaringkan aku, dia membuat aku berbaring di padang yang berumput hijau. Saudara, kalau saudara ingin membaringkan domba, itu tidak gampang, saudara. Ketika domba itu merasa kenyang, domba itu merasa aman, nyaman, tidak ada musuh. Ketika dia merasakan damai sejahtera, baru domba itu akan berbaring di rumput yang hijau. Dimanapun, saudara, dia akan berbaring. Setelah dia merasakan ketenangan, setelah dia merasakan damai sejahtera. Saudara, Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang pertama, saudara, bagaimana Tuhan sebagai gembala kita membuat kita tidak kekurangan adalah dengan damai sejahteranya yang membuat kita tenang, saudara. Damai sejahtera itu didapat dari mana, saudara? Ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Pada saat itu kita mempunyai akses langsung kepada Tuhan. Kita punya akses langsung kepada sumber damai sejahtera yang asli. Kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang tidak tergantung dari situasi sekeliling kita. Damai sejahtera dari dunia tergantung. Kalau aku aman, keuanganku banyak, kesehatanku baik, aku bisa damai. Selain itu, aku nggak bisa damai. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam keadaan apapun, kita memiliki damai sejahtera yang sejati. Saudara, selain itu, ketika Yesus mati di kayu salib, dia menebus dosa kita. Maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah sengat maut itu sudah tidak ada lagi, saudara. Saudara, saya suka dengan satu gambar Bapak Gembala, saudara ya.
Saudara bisa lihat di layar, di situ tentang bagaimana maut itu tidak lagi mengerikan, saudara. Karena dosa itu tidak ada. Kita disucikan, kita dibenarkan. Ya, kita dibenarkan. Itu membuat kita tidak lagi khawatir. Kita tidak lagi merasa bersalah. Kita tidak merasa lagi ketakutan. Oleh karena itu maut tidak lagi mengerikan. Karena sengat maut, yaitu dosa, itu sudah tidak ada. Itu yang membuat kita damai sejahtera. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, Paulus mengatakan, mati itu adalah keuntungan. Kematian tidak lagi menakutkan. Itu yang membuat kita damai sejahtera. Kematian Yesus di atas kayu salib, penebusannya atas dosa-dosa kita. Puji Tuhan, saudara. Jadi yang pertama yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat kita tidak kekurangan adalah damai sejahteranya. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kenapa kok kita perlu disegarkan jiwa kita, saudara? Kenapa, saudara? Karena satu kali mungkin kita keluar dari jalan Tuhan, saudara. Satu kali kita mungkin keluar dari rencana Tuhan. Dan itu membuat kita, hati kita, roh kita menjadi lemah, menjadi sakit, saudara. Saudara, mungkin saudara berpikir, kesuksesanku ini bukan dari Tuhan, aku yang berusaha, aku yang pandai, aku yang ngotot, aku yang bersusah payah. Ini adalah kesuksesan yang layak bagi aku. Membuat saudara berpikir aku tidak perlu Tuhan. Saudara mungkin berpikir untuk bisa bersuka cita aku tidak perlu ke gereja, tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu berdoa. Aku punya semua yang dibutuhkan untuk membuatku sukacita. Semua musik, lagu-laguku, semua film-film tontonanku, semua hobi-hobiku. Itu membuat kita menjadi merasa aku tidak butuh Tuhan. Pada saat kita mulai keluar dari jalan Tuhan, kelihatannya kita mungkin sukacita dari luar. Tetapi roh kita merana, saudara. Dan Tuhan mengatakan apa, saudara, di dalam ayat yang ketiga ini? Ia menuntun aku di jalan yang benar. Itulah yang menyegarkan kita, saudara. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Saudara, Tuhan memiliki yang namanya jalan kehidupan, rencana yang terbaik untuk kita, jalan yang sudah disediakan untuk kita, dan di dalamnya limpah dengan sukacita, limpah dengan segala kenikmatan di dalam Tuhan. Saudara, pada saat kita mulai melenceng, kita harus sadar, kita mulai keluar dari jalan kehidupan. Tuhan sudah menyediakan rencananya untuk masing-masing kita. Tuhan sudah punya rencananya untuk masing-masing kita. Jalan kehidupan. Kalau kita sudah mulai melenceng, kembali, saudara. Kembali di dalam jalan kehidupan. Yang pertama, Tuhan menyediakan damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan menyediakan jalan kehidupan. Yang ketiga, saudara. Apa yang disediakan oleh Tuhan? Ya, sehingga kita tidak kekurangan. Ayat yang keempat, saya bacakan. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, luar biasa, saudara. Ya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut dalam bahasa Inggrisnya, aku tidak takut. Secara jasmani, saudara, Daud pernah menjalani jalan ini, saudara. Pada saat Absalom memberontak, ya, kemudian dia keluar, dia lari dari istananya, dia lari sambil bertelanjang kaki, sambil menangis, dengan orang-orang yang mengikutnya juga menangis. Dan dia melewati sebuah tempat yang disebut lembah bayang-bayang maut oleh orang Israel, saudara. Yaitu lembah Kidron, sungai Kidron. Dan di sana betul-betul Daud merasakan ini bukan cuma sekedar suatu tempat yang tidak enak. Ini suatu tempat yang mengerikan, saudara. Lembah bayang-bayang maut. Tetapi lewat berjalannya waktu,
Daud bisa mengeluarkan Mazmur ini, saudara. Dia melihat, aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, kita semua mungkin akan masuk di dalam masa-masa seperti ini. Seperti yang tadi saya ceritakan tentang orang yang kena COVID-19. Bagi dia itu suatu yang mengerikan, saudara. Seperti dia sedang berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Saudara, saya pernah lihat juga ada satu cerita tentang orang yang kena COVID-19. Bagaimana orang ini, bapak ini dia harus dipisahkan dari keluarganya. Dia sampai nangis, dia sampai megangi tangan istrinya. Jangan ditinggal. Sangat mengerikan. Bukan cuma dalam hal kesehatan, saudara. Berapa waktu yang lalu saya baca juga ada sebuah cerita tentang seorang yang berjalan sambil pasang papan di dadanya, saudara. Mau jual ginjalnya untuk supaya dia bisa menghidupi keluarganya. Ekonomi, keuangan bisa menjadi lembah bayang-bayang maut bagi kita. Ketika kita masuk, ketika kita sudah kehabisan, ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi, sedangkan kita memiliki tanggungan yang begitu banyak, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi kita lihat di dalam ayat ini, saudara, jangan takut, saudara. Kita melihat apa yang menghiburkan Daud, saudara. Kita lihat gada dan tongkat, itulah yang menghiburkan Daud. Kalau saudara lihat di gambar ini, saudara, ya, gada itu adalah yang pendek dan lebih gemuk gitu, saudara ya. Tongkat itu adalah yang lebih panjang dan ujungnya melengkung itu, saudara. Apa, saudara? Tongkat itu digunakan untuk selain gembala itu berjalan, menggembalakan domba-domba, membantu gembala itu berjalan, juga untuk mengarahkan. Ketika domba-dombanya mulai pergi kanan kiri, mulai semrawut, dia akan mulai menggunakan tongkatnya ini, saudara, untuk mengembalikan kepada jalan yang benar. Dan ada gadanya, saudara. Gadanya ini digunakan untuk apa? Ini adalah suatu benda yang digunakan untuk memukul, untuk menghajar mangsa yang mengancam domba-dombanya. Saudara, ini adalah perlengkapan standar gembala untuk bekerja. Saudara, ini menjadi tanda bagi domba-domba yang di belakangnya bahwa gembalaku sudah siap membimbing, menggembalakan aku, membawa aku untuk cari makan ke padang yang berumput hijau, untuk menjaga aku, untuk melindungi aku. Dan itu yang membuat tenang, saudara. Tanda-tanda yang dilihat domba dari gembalanya. Kalau kita kembali ke zaman Musa, saudara ya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melihat tiang awan, mereka melihat tiang api. Itu menjadi tanda. Itu menjadi seperti gada dan tongkat yang dilihat oleh domba. Itu menjadi tanda bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Bukan hanya itu, mana yang diberikan setiap hari. Saudara, pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka itu sedang menghadapi suatu tempat kematian. Yang dilihat kanan kiri cuma kekeringan, tanpa makanan, tanpa sumber makanan yang cukup. Kalau misal mereka harus makan domba, kambing, domba, lembu yang mereka bawa, saya yakin tidak akan cukup untuk 40 tahun, saudara. Mereka akan mati kelaparan, tetapi Tuhan memberikan penyertaannya, Tuhan memberikan, menunjukkan gada dan tongkatnya. Kalau kita melihat zaman sekarang apa, saudara? Penyertaan Tuhan dapat kita lihat di dalam seluruh hidup kita. Kalau Tuhan adalah gembala kita, kalau kita adalah domba yang mengikuti Tuhan, pada saat kita masuk di dalam lembah bayang-bayang maut, kita akan melihat ini, saudara. Kita akan melihat tanda-tanda ini. Tuhan akan menunjukkan. Saudara, satu saat saya mengalami masalah yang cukup berat, saudara ya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saudara ya. Begitu beratnya secara jasmani, secara mental, itu membuat saya begitu lemah, saudara ya. Tetapi pada saat itu saya cuma berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan menolong, saudara.
Tuhan tidak menolong menyelesaikan masalah saya. Tuhan tidak membuat saya keluar dari lembah bayang-bayang maut itu, saudara. Tetapi dia menunjukkan gada dan tongkatnya. Satu kali waktu itu, saudara, saya didatangi sopir taksi, saudara. Saya enggak kenal. Dia itu siapa? Waktu saya naik taksinya dia, saudara ya. Ternyata sopir taksi itu adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia menguatkan saya, dia menceritakan firman Tuhan, dia menceritakan kemuliaan Tuhan yang menyegarkan saya. Dan kemudian dia mendoakan. Akhirnya masalah saya belum selesai. Tetapi Tuhan menguatkan. Saya seperti sedang berjalan di lembah bayang-bayang maut. Bersama dengan Tuhan. Dengan kesegaran yang baru. Itu luar biasa, saudara. Saudara, kesaksian yang tadi saya lanjutkan, saudara. Orang yang kena COVID-19 itu, saudara. Pada waktu dia menderita di luar negeri, saudara. Ada seorang yang kena COVID-19, dia menderita. Dia tidak bisa dijenguk, tidak ada teman yang akan menemani dia. Dia berseru sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Sama saudara yang terjadi pada saya. Tuhan mengirimkan seorang tukang bersih-bersih. Cleaning service di rumah sakit itu untuk datang, untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, untuk mendoakan dan menguatkan orang ini. Di akhir kesaksiannya orang ini belum sembuh, saudara. Tetapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia sudah melihat gada dan tongkat Tuhan. Saudara perhatikan, mungkin itu adalah hal-hal yang kecil, yang sepele. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan fokus cuma pada masalah saudara. Tetapi gada dan tongkat yang ditunjukkan kepada Tuhan, kita harus cari, kita harus lihat. Mungkin Tuhan menolong di dalam saat-saat yang tidak enak. Kunci hilang, ketemu, sesuatu yang sepele saudara. Kita lihat itu sebagai gada dan tongkat Tuhan. Asalkan Tuhan besertaku, semuanya pasti beres. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi yang ketiga saudara, yang penting adalah penyertaan Tuhan. Melewati lembah bayang-bayang maut ini cerita tentang hubungan yang erat dengan Tuhan. Seringkali justru di dalam mengalami masa-masa seperti ini, kita akan berjumpa dengan Tuhan lebih nyata. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan lebih nyata. Saudara, di dalam Yohanes 10 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, diceritakan bahwa gembala itu dikenal oleh dombanya. Dan bukan cuma itu saja, saudara. Gembala itu juga mengenal domba-dombanya. Dan bukan cuma mengenal secara keseluruhan, oh saya punya domba 100 ekor. Bukan, tetapi dia mengenal secara pribadi. Gembala itu memanggil domba-dombanya menurut nama-namanya. Dan mereka berjalan mengikuti gembala itu karena mereka mengenal suaranya. Saudara, ini cerita tentang bagaimana kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Kita mengenal apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan sampaikan, Tuhan firmankan, baik melalui firman Tuhan yang kita dengar, baik melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik melalui kesaksian-kesaksian yang kita lihat, baik di dalam hidup kita, baik di dalam saudara seiman. Itu adalah gada dan tongkat yang membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Dan itu yang membuat kita damai sejahtera dan tidak akan kekurangan bahkan di dalam masa yang tidak menyenangkan bahkan mengerikan sekalipun. Saudara, itu yang ketiga saudara. Yang keempat kita melihat saudara, apa yang Tuhan lakukan supaya kita tidak akan kekurangan. Yang keempat saudara, kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima saya bacakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Saya punya gambar, saudara. Ada seekor domba lagi makan, saudara ya. Makan di depan sekawanan singa, saudara. Ini menceritakan seperti ayat ini, saudara. Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kira-kira mungkin enggak saudara, ada domba yang berdiam makan, ya,
di depan singa, musuhnya yang akan menerkam, saudara. Mungkin enggak, saudara? Saya yakin pasti enggak mungkin, saudara. Tetapi apa yang bisa membuat ya domba ini bisa makan dengan tenang, saudara? Karena ada gembalanya berdiri di sampingnya. Dan gembala itu siap dengan segala peralatannya. Siap untuk menghajar singa-singa yang mendekat. Oleh karena itu, domba itu bisa makan dengan tenang. Saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah tidak memberi kita roh ketakutan. Tetapi apa, saudara? Melainkan roh kuasa dan kasih dan penguasaan diri. Kuasa untuk menghalau penguasa-penguasa di udara. Roh kasih untuk mengasihi saudara-saudara yang di sekeliling kita. Untuk mengasihi orang-orang sekeliling kita. Dan penguasaan diri untuk kita menguasai diri kita. Ini yang dijanjikan Tuhan. Bukan roh ketakutan, saudara. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada pengurapan. Di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ketika Daud seorang bocah itu diurapi oleh Samuel, dia mendapat perkenanan Tuhan. Dia mendapat otoritas, meskipun dia tidak langsung menjadi raja, tetapi dia pasti menjadi raja. Ada otoritas, ketika kita bersama dengan Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita, maka akan ada keberanian. Akan ada keberanian bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Saudara, kita perlu mengerti, dan bukan cuma saja pengurapan, pialaku penuh melimpah. Cerita tentang sukacita, saudara. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak takut bahaya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita nekat, bukan karena kita kurang memakai otak kita sehingga kita ceroboh. Tetapi karena Tuhan yang beserta dengan kita. Itu yang menjadi kekuatan kita, saudara. Menjadi keberanian kita, menjadi kuasa bagi kita untuk kita menjalani hidup ini. Dan sukacita itu menjadi kekuatan, saudara, di dalam hidup kita. Ini semua dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Ini yang membuat kita tidak akan lagi kekurangan. Kita tidak akan lagi membutuhkan yang lain. Karena di dalam masa apapun, kita sudah lengkap, kita digembalakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah menyediakan ini semua. Dan yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang ke-6, dikatakan apa, saudara? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kalau kita melihat tadi dari pertama sampai yang yang keempat, ya, yang terakhir ditutup, saudara. Semua janji Tuhan itu tidak ada expired date-nya. Tidak ada batas waktunya, tidak ada limitnya. Tetapi apa di sini dikatakan seumur hidupku, sepanjang masa. Sepanjang masa itu artinya apa, saudara? Pada saat senang, pada saat susah, pada saat kita harus masuk di dalam bayang-bayang lembah maut, sekalipun kita tetap akan menerima janji-janji Tuhan. Semua itu akan disediakan bagi kita. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Asal Tuhan adalah gembala kita. Kita mau melihat, saudara, yang terakhir. Kesimpulannya, saudara. Kesimpulan dari seluruh Mazmur 23 ini, saudara. Kalau kita melihat pokok utama adalah Tuhan itu adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Jangan saudara cuma comot bagian yang terakhir, takkan kekurangan aku. Jangan cuma saudara comot, Tuhan akan membimbing aku ke padang yang berumput hijau dan lain sebagainya yang indah-indah. Yang nomor satu adalah Tuhan adalah gembalaku. Ini yang harus terjadi terlebih dahulu sebelum semuanya ada di dalam hidup saudara. Mari kita mau mengkoreksi hati kita. Kemana kita? Hati kita. Apakah kita sudah menjadi domba yang mengikuti gembala kita? Apakah Tuhan sudah menjadi gembala kita? Atau yang menjadi gembala kita adalah yang lainnya? Hikmat dunia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkuasa,
setiap berita-berita yang muncul tentang keadaan sekarang, itu yang menjadi gembala saudara? Ataukah Tuhan yang menjadi gembala kita? Ini yang perlu kita koreksi, saudara. Dan bagaimana Tuhan membuat kita takkan kekurangan? Yang pertama, dengan damai sejahteranya. Yang kedua, lewat jalan kehidupan yang sudah disediakan bagi kita. Lewat penyertaannya, gada dan tongkat Tuhan itu yang menghiburkan kita. Yang keempat, pengurapan Roh Kudus yang membuat kita berani, yang membuat kita punya kuasa untuk melawan segala penguasa-penguasa di udara. Dan yang terakhir, seumur hidup kita janji ini berlaku. Sepanjang masa janji ini berlaku. Jangan lupa saudara, mari kita koreksi hati kita saudara. Saya mau undang saudara untuk sama-sama kita mau menutup ibadah pada malam hari ini. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Kita mau mengatakan kepada diri kita, enggak usah aku takut sebab Tuhan besertaku. Enggak usah aku bimbang karena Engkau di dalamku. Mari saudara, saya undang setiap saudara untuk menyanyikan lagu ini. Kita mau menyerapi setiap kata-kata dari lagu ini. Sikana mana 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 masya. Sikana mana mana masya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Jika malam hari ini ada di antara saudara yang saudara merasakan takut di dalam menghadapi hari-hari ini, saudara, kita harus mengerti firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini, apa yang akan Yesus lakukan atas kita. Sebagai gembala kita, Tuhan sudah menyediakan begitu banyak hal. Tidak usah engkau takut, tidak usah engkau gelisah. Karena Tuhan adalah gembala kita. Mari kita koreksi hati kita masing-masing pada malam hari ini. Kita mau cek, Tuhan apa yang ada di dalam hatiku? Apakah aku sudah menjadikan Engkau gembalaku? Apakah aku sudah menjadi domba yang mengikuti Engkau? Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, aku tidak akan takut karena Engkau yang beserta aku, Tuhan. Bapakku
datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Kau sampaikan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ini menjadi janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami semua Tuhan yang mau menjadi domba-domba-Mu Tuhan. Kami semua yang mau mengikuti pimpinan-Mu Tuhan. Yang menjadikan Engkau gembala kami satu-satunya, gembala agung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam setiap rumah-rumah kami Tuhan, Engkau yang melihat setiap kekhawatiran kami, setiap ketakutan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan menguatkan kami pada malam hari ini. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin pada saat-saat ini iman kami mulai menjadi kendor. Api kami mulai padam Tuhan. Karena kami mulai kurang untuk beribadah. Mulai kami keluar dari jalan-Mu. Karena kami mulai Tuhan mencari hal-hal yang lain untuk mengisi hidup kami Tuhan. Tuhan Engkau jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang sanggup untuk mengembalikan kami ke dalam jalan-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, tapi kami tidak sanggup Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan pada malam hari ini sudah selesai disampaikan. Tetapi kami percaya Roh-Mu terus bekerja di dalam hidup setiap kami. Di dalam keseharian kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara merasa terberkati pada malam hari ini? Amin. Mari setiap kita yang merasa terberkati, kita percaya Tuhan adalah gembala kita yang baik. Sama-sama katakan. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau kusanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau kusanjung, hadiratmu selalu ada nyata. Di setiap langkah, Di setiap langkah, di setiap langkah, di setiap langkah, di setiap langkahku. God bless you all.